Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah Ustaz, kita lanjutkan materi kita yaitu masih tentang nutrisi ya. Nutrisi jilid 2 yaitu sebelumnya kita sudah belajar tentang karbohidrat, lemak, protein. Sekarang kita lanjut yang ke unsur-unsurnya lebih kecil yang dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu ada vitamin, mineral, dan air. Kita lanjut masuk dulu ke vitamin ya. Bagaimana vitamin itu dibutuhkan oleh tubuh ya? Kenapa dalam jumlah sedikit? Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun harus ada karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam air, yaitu B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu A, D, E, K atau ADEK. Nah, kita sudah pelajari di sesi sebelumnya, di lemak ya. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Kita perhatikan tabel ini. Pada tabel 4.8, jenis vitamin sumber dan manfaatnya, di mana vitamin A manfaatnya menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Sumbernya ada di sini. Nah, jadi ini bisa antum rumuskan sendiri secara ringkas. Jadi fungsi dari vitamin B apa atau manfaatnya, sumbernya dari makanan apa. Ya, vitamin C juga begitu, membentuk kolagen, menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi, otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Dan sumbernya itu buah jeruk, stroberi, jambu, biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam, sari buah jeruk. Yaitu merupakan uh, manfaat dari vitamin C dan sumbernya. Vitamin D juga gitu ya. Vitamin E, ya vitamin E juga begitu. Ini bisa antum baca ya di halaman 173 di buku kita ya. Nah, ini beberapa makanan ya. Ya, makanan yang bersumber vitamin. Nah, ada di sini paprika, ya, paprika, mentimun, ya, pari, dan jagung juga ada ya. Ya. Dan ada wortel, ada mentimun, kacang panjang, ya, labu siam dan yang lain-lainnya. Ya, biasanya vitamin itu bersumber dari jenis sayur-sayuran yang banyak, jenis sayur-sayuran. Ya, itu vitamin dan buah-buahan juga. Nah, itu untuk vitamin ya. Kita masuk. Kita sudah mengetahui sumber vitamin ya untuk tubuh kita. Kekurangan vitamin tersebut dapat menyebabkan beberapa gangguan di dalam tubuh. Salah satu contohnya yang sering kita jumpai adalah kekurangan vitamin C. Apa yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C? Yaitu sariawan. Ya. Ya, setiap kita mungkin hampir semuanya mengalami sariawan. Pengobatan atau pencegahan sariawan biasanya disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan seperti jeruk, stroberi, atau asam jawa. Padahal tidak semua orang suka dengan rasa yang terlalu asam. Jadi, tahukah katanya di sini ya, sebenarnya vitamin C itu tidak hanya terdapat pada buah-buahan asam. Nah, sebagai seorang peserta didik ya, kita harus kritis. Coba kita selidiki buah-buahan apa saja yang juga banyak mengandung vitamin C. Mungkin ada antum mendengarkan iklan-iklan di TV juga bahwasanya uh, bahwasanya yang makanan atau buah-buahan yang mengandung vitamin C itu biasanya banyak terdapat di buah jambu biji, dan notabene jambu biji itu jarang sekali untuk asam rasanya ya. Nah, jadi kita harus up to date ya mengenai sumber-sumber vitamin C, apakah harus asam atau tidak seperti itu. Jadi kamu dapat memberikan alternatif saran bagi orang yang menderita sariawan untuk mengkonsumsi buah lain seperti mengandung vitamin C. Oleh karena itu coba lakukan aktivitas katanya. Nah, ini ada aktivitasnya. Vitamin C banyak ditemukan di buah dan sayuran. Tiap jenis buah memiliki kadar vitamin C yang berbeda-beda. Untuk mengetahui kadar vitamin C, lakukan ini. Nah, ini antum bisa baca di praktikumnya di halaman 175. Nah, ya, ini bisa dibaca.
Nah, berarti berapa tetes iodin kalau jambu biji, berapa tetes iodin untuk mengubah warna. Jeruk berapa tetes iodinnya. Ya, tomat berapa, terus dirata-ratakan ya. Jadi dari jumlah tetes ini dapat diketahui jika dia banyak merubah tetes iodin berarti sedikit kandungannya. Jadi kalau sedikit saja ditambahkan tetes iodin itu menunjukkan bahwa rata-rata vitamin C-nya lebih banyak. Ya. Selanjutnya ada mineral. Ya, setelah vitamin ada mineral. Tubuhmu ya. Tubuh kita memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya, pada susu terkandung protein lemak, serta juga mineral berupa kalsium. Seperti kita lihat di sini, ini sumber mineral. Ya, telur, susu, kacang panjang, buah jeruk. Ya. Jadi vitamin dan mineral itu sebenarnya hampir-hampir sama ya sumber makanannya. Cuma jenisnya saja yang berbeda. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membangun reaksi kimia tubuh, ya, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan membentuk pemeliharaan tulang. Beberapa mineral yang dibutuhkan tubuh kita ini kalsium, fosfor, kalium ya. Kalau vitamin tadi vitamin C, B, D, E, K dan lain. Ada vitamin namanya. Kalau mineral itu biasanya unsur-unsur ya. Kalau mineral itu unsur-unsur yang terdapat di alam. Tapi enggak semua unsur yang kita butuhkan. Ini kalsium, fosfor, kalium, natrium, Fe, iodium, seng. Ya. Nah, ini ada kegunaannya atau manfaatnya dan ada sumbernya dari mana. Ya, ini tolong antum ringkas ini ya. Antum ringkas sehingga antum tahu sodium itu gunanya apa, sumbernya dari apa. Ya. Dan yang terakhir itu air. Apakah kamu pernah olahraga pada siang hari? Ya. Ya, otomatis kita mungkin merasa haus, selanjutnya mencari minum. Air penting bagi tubuhmu, ya kan? Untuk menjaga kelangsungan hidup. Kamu tentu lebih dapat menahan lapar daripada menahan haus. Mengapa demikian? Ya, kalau kita puasa saja. Kita ketika puasa, apakah kita mencari makanan atau air dulu? Ya, maka disunahkan kita minum, kalau enggak minum makan kurma, ya, kalau enggak minum air. Tapi biasanya kita selalu mencari air dulu. Nah, kenapa seperti itu? Nah, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat digunakan oleh sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Kalau dia tidak larut dalam air, gimana tubuh mau menyerapnya? Jadi air itu sangat berfungsi, sangat berguna sekali. Karena apa? Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 18 sehari. Namun minum air bukan satu-satunya cara untuk memasuk sel-sel dengan air. Ya, karena tanpa kita sadari makanan yang kita makan mengandung banyak air. Contoh apel 80% air, daging mengandung 66% air. Nah, ini tubuh kita, tubuh manusia. Jadi ada persentasenya paru-paru. Jadi kalau kita lihat banyaknya air itu di dalam organ paru-paru. Pada darah itu 82%, kulit 80%, otot 75%, otak 70%. Pada tulang itu, tulang biarpun keras dia juga ada mengandung air, itu sekitar 22%. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan setiap transportasi dan media pengeluaran sisa metabolisme. Ya, nah ini bisa dilakukan percobaannya, ya. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan antum lebih paham dan bisa meringkas poin-poin penting ya, karena ini berkaitan dengan SKL kita. Ingat, Ustaz membuat video ini untuk SKL kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.